Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi PKWU kelas 11, yaitu kerajinan dari bahan limbah. Bagian yang A yaitu diversifikasi produk dalam kewirausahaan produk kerajinan. Hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dan permintaan pembeli atau demand. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Apabila banyak produsen memproduksi barang yang sama dan ketersediaan barang menjadi terlalu tinggi dibandingkan dengan permintaan pasar, maka harga akan menjadi sangat mudah atau barang tidak laku. Pada saat itulah diperlukan inovasi untuk pengembangan desain produk baru atau target pasar baru. Pengembangan produk baru dari kewirausahaan kerajinan hiasan dari limbah dapat berupa pengembangan produk hiasan dengan desain baru atau pengembangan produk baru selain hiasan, yaitu produk fungsional. Produk kerajinan fungsional berbahan limbah. Produk kerajinan berbahan limbah adalah benda kerajinan yang dibuat oleh tangan manusia, bukan karya mesin, melainkan keterampilan tangan, serta keahlian atau kemahiran tangan dalam mengolah bahan, dalam menyusun teknik dalam proses pembuatan benda kerajinan yang bahan utamanya berasal dari limbah. Ini contoh produk fungsional non-fashion. Apa itu produk fungsional non-fashion? Yaitu yang lebih mengutamakan fungsi daripada nilai estetik. Yaitu contohnya sapu. Sapu dibuat mengutamakan fungsinya, yaitu sebagai alat pembersih, sehingga sapu tersebut itu nilai keindahannya kurang diperhatikan, tapi lebih ke nilai fungsinya. Yang ini yang fashion. Ini kebalikannya. Ini lebih menekankan nilai keindahannya atau estetika daripada fungsi, ya, daripada fungsinya. Jadi tidak terkait dengan gaya hidup, ya. Contohnya ini dari tas kemasan pembersih dan lain-lain, ya. Unsur-unsur pembuatan kerajinan fungsional, unsur estetika, yaitu yang kita sebut dengan keindahan. Yang kedua, ekonomis. Syaratnya yang pertama, keamanan, kenyamanan, keluasan. Berikutnya, bagian yang C, bahan baku limbah padat untuk kerajinan fungsional. Karakter dan potensi limbah padat. Limbah padat itu sangat beragam, baik material, bentuk, warna maupun teksturnya. Jadi produk fungsional yang merupakan bagian dari gaya hidup dan fashion, yaitu memanfaatkan bahan limbah yang memiliki potensi untuk menghasilkan nilai estetika. Produk fungsional yang bukan bagian dari fashion memanfaatkan material limbah yang memiliki karakter material sesuai untuk fungsi produk tersebut. Jenis limbah padat, perhatikan gambarnya, ya. Kemudian bahan utama dan bahan pendukung produk fungsional, ya. Bahan utama yang mempunyai nilai estetik dan fungsi, sedangkan bahan pendukung yang berfungsi untuk konstruksi. Bahan baku limbah di lingkungan sekitar. Bahan baku harus memiliki jumlah yang cukup untuk menghasilkan produk fungsional sesuai dengan target produksi. Sumber bahan baku yang dekat dengan tempat produksi akan dapat menekan biaya transportasi bahan baku ke tempat produksi. Biaya transportasi yang rendah akan membuat biaya produksi menjadi rendah pula. Berikutnya, bagian yang D, teknik produksi kerajinan fungsional berbahan limbah. Ada tahapan produksi, ada 4 tahap: pengolahan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Teknik dan alat produksi.
Teknik dan alat yang digunakan untuk pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing bergantung dari material dan rancangan produk fungsional yang akan dibuat. Metode produksi dan keselamatan kerja, jadi harus mengutamakan keselamatan kerja. Berikutnya, bagian yang E, langkah-langkah perancangan desain produksi dan biaya produksi hiasan. Yang pertama, pengembangan desain. Pengembangan desain dari limbah untuk membuat produk hiasan diawali dengan riset dengan tujuan mencari data tentang potensi limbah yang akan digunakan untuk bahan baku. Limbah yang akan dimanfaatkan untuk memproduksi produk hiasan harus memiliki jumlah yang cukup dengan jenis limbah, material, dan bentuk yang sama agar produk yang dihasilkan memiliki standar. Studi pasar sasaran produk. Pasar sasaran dari produk hiasan berbahan limbah sangat beragam. Pasar sasaran dapat dibedakan dari usia, gender, bangsa dan etnis, pekerjaan, psikografi, tingkat ekonomi. Eksplorasi material untuk ide pengembangan produk. Eksplorasi material dilakukan dengan membuat beberapa percobaan teknik pengolahan pada suatu material. Proses merespon lingkungan. Untuk ide pengembangan produk hiasan dapat berupa hiasan taman atau halaman. Produk hiasan dari luar rumah dapat memanfaatkan angin dan air untuk menghasilkan gerak dan bunyi. Hiasan yang ditempatkan di luar rumah tentunya harus tahan cuaca. Material limbah yang tepat untuk hiasan di luar rumah adalah plastik, kaca, logam, dan kayu. Material serat dan kain lebih tepat digunakan untuk produk hiasan di dalam rumah atau perhiasan yang dikenakan karena tidak tahan terhadap cuaca. Jadi harus bisa menempatkan posisi dari kerajinan yang kita buat. Yang kedua, perancangan proses produksi, dan ketiga, proses produksi suatu produk berbeda bergantung dari bahan baku dan desain produknya. Tahapan pada proses produksi secara umum terdiri dari pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Bahan baku yang dipilih dan desain akhir menentukan proses apa saja yang dilakukan pada tahap pembahanan. Penghitungan biaya produksi. Biaya produksi, biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya yang lain yang disebut dengan overhead. Bahan baku dari produk hiasan yang akan dibuat adalah limbah. Biaya produksi juga termasuk biaya tenaga kerja. Berikutnya pengemasan dan promosi. Kemasan untuk produk fungsional. Materi kemasan untuk melindungi dari kotoran dapat berupa kertas atau plastik. Promosi fungsional dari limbah bisa melalui bazar, pameran, poster, brosur, iklan. Promosi produk fungsional dari limbah, saya ulangi lagi, itu bisa melalui bazar, pameran, poster, brosur, iklan. Oke, demikian penjelasan materi PKWU kelas 11 tentang kerajinan dari bahan limbah. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.